Perkenalkan, saya Femite Bangi, CGP Angkatan 7, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi klinis. Untuk sesi pertama, saya akan melakukan dialog pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Guru dari SMP Negeri 2 Taluditi, yakni Ibu Relin Pandalis. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai sesi dialog pra-observasi pada hari ini. Selamat pagi Bu Relin. Ya, selamat pagi juga Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik Bu Relin, sebelum kita dialog pra-observasi, silakan Ibu Relin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Relin Pandalis Pakaya. Saya salah satu guru di SMP 2 Taluditi. Saya mengajar pelajaran IPA terpadu, dan hari ini saya bersama Ibu Femi melakukan dialog pra-observasi yang selanjutnya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas 8B pada materi getaran, gelombang, dan bunyi. Baik Bu Relin, terima kasih atas sesi perkenalannya. Jadi tujuan dialog kita pada hari ini bukan untuk mencari-cari kesalahan dari Bu Relin sebentar nanti dalam pembelajaran, tetapi semata-mata bertujuan untuk bertukar pendapat tentang bagaimana nanti kondisi pembelajaran di kelas dari materi Ibu sebentar. Apakah prosesnya sudah benar-benar berpusat pada murid atau masih tetap mengutamakan kepentingan Ibu sendiri. Nah, untuk itu sekarang sebelum kita lanjut untuk dialog, bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar kabar bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi nanti? Tentunya saya merasa senang bisa disupervisi langsung oleh Ibu Femi. Dari supervisi itu menjadi bagian dari refleksi saya untuk kedepannya bagaimana saya mengajar dalam kelas. Sebentar materi yang akan Ibu ajarkan di kelas itu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menganalisis konsep getaran, kemudian merumuskan frekuensi, merumuskan periode, dan menyimpulkan hubungan antara frekuensi dan periode dalam satu getaran. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, apa hal utama yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Hal utama yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran nanti yaitu memaksimalkan penggunaan media dan LKPD dalam kelas. Oke. Menurut Ibu Relin, apa yang menjadi tantangan besar Ibu dalam mengajarkan materi ini? Tantangan terbesar saya yaitu penggunaan media yang harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, di mana kita ketahui bersama bahwa siswa ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dalam pembelajarannya pun harus memaksimalkan kebutuhan belajar siswa. Baik Bu. Nah, dari tantangan yang Ibu anggap itu menjadi tantangan dalam pembelajaran nanti, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Persiapan yang saya lakukan yang pertama tentunya materi yang harus saya siapkan harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa atau kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah penggunaan media yang cocok untuk materi tersebut, dan LKPD. Oke. Setelah persiapan Ibu lakukan, sekarang strategi apa yang nantinya akan Ibu lakukan atau terapkan di dalam pembelajaran nanti saat mencapai tujuan pembelajaran? Ya, strategi yang saya lakukan yaitu saya akan membagi peserta didik dalam kelompok yang heterogen dengan jumlah anggota itu tidak lebih dari 4 orang agar pembelajaran nanti bisa berpusat pada siswa dan dapat memaksimalkan penggunaan LKPD dalam pembelajaran. Strategi yang luar biasa Bu ya. Saya berharap dalam proses pembelajaran sebentar saat supervisi semua murid dapat berpartisipasi aktif dalam kelas. Selanjutnya Bu,
menurut Ibu, dukungan dan bantuan apa yang Ibu butuhkan agar proses aktivitas siswa di kelas itu dapat berjalan dengan lancar? Oh iya, karena sebentar saya akan menggunakan stopwatch, sementara stopwatch yang ada di sekolah hanya 2, jadi saya meminta siswa untuk membawa HP. Jadi untuk guru piket diizinkan siswa untuk menggunakan HP dalam kelas. Berarti sudah ada koordinasi ya? Iya. Bagus ya Bu. Terus rencananya kegiatan supervisinya akan kita lakukan kapan? Ya sebentar Bu, kebetulan di kelas saya mengajar di kelas 8B itu di jam keempat. Oke. Terima kasih Bu Relin sudah memberikan informasi sebelum melakukan supervisi di kelas. Sampai ketemu di kelas sebentar. Ya, sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian dialog prasupervisi saya bersama Ibu Relin Pandalis Pakaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Femi Tewangi, CGP Angkatan 7, Kabupaten Powato, Provinsi Gorontalo. Hari ini saya akan melakukan dialog pasca observasi bersama rekan saya Ibu Relin Pandalis Pakaya dan dihadiri oleh Ibu pengajar praktik Ibu Fadlun Saleh. Baik Ibu Relin, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Kemarin kita sudah melakukan supervisi di kelas 8B ya. Ya. Kalau boleh, kalau Ibu Relin masih ingat, coba materi apa kemarin yang dibawakan? Materi yang kemarin itu tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Iya. Jadi supervisi kemarin kita sudah laksanakan. Nah hari ini kita akan dialog tentang proses pembelajaran kemarin. Untuk hari ini dari dialog ini apa yang Ibu Relin harapkan? Harapan saya yaitu bagaimana saya nanti akan melakukan pembelajaran di kelas selanjutnya, materi selanjutnya. Oke. Dari pembelajaran kita yang kemarin di supervisi kemarin, bagaimana perasaan Ibu Relin saat melakukan KBM? Saya merasa sangat senang karena siswa saya lihat saat itu antusias dalam melaksanakan demonstrasi dan menggunakan LKPD dalam kelas. Iya. Jadi ada siswanya aktif ya? Iya, aktif dalam kelas. Apakah tujuannya tercapai? Alhamdulillah hampir semua tujuan pembelajaran tercapai. Oke. Dari pembelajaran kemarin kan pasti ada yang sudah bagus aspeknya dan ada yang masih belum terlalu bagus. Nah menurut Ibu Relin, aspek apa yang harus diperbaiki lagi? Saya rasa yang perlu diperbaiki adalah sintaks dalam model pembelajaran. Oke. Ada yang lain Bu? Saya rasa masih itu dulu. Oh itu dulu ya. Nah dari model pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan pada pembelajaran berikutnya, menurut Ibu strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strategi yang saya akan lakukan yaitu yang pertama, karena saya akan menggunakan model pembelajaran yang variatif,
Jadi saya harus mencari referensi modul pembelajaran dari berbagai macam referensi yang nantinya akan cocok digunakan di materi selanjutnya. Kalau boleh tahu materi selanjutnya apa, Bu? Materi selanjutnya itu masih berhubungan dengan getaran gelombang dan bunyi, Iya. tapi dia di bagian mekanisme pendengaran manusia. Oke, mekanisme ya. Iya. Nah, dari strategi yang sudah Ibu bayangkan, menurut Ibu apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, kalau yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran itu karena materi ini terkait dengan pendengaran manusia, jadi harus ada menampilkan video Iya. yang kemudian nanti membahas tentang struktur itu tadi, karena tidak mungkin siswa hanya membayangkan bagaimana itu struktur tellingnya, sehingga saya harus mempersiapkan alat dan sarana yang ada. Jadi harus menggunakan harus ada video ya, Iya, saat video. pembelajaran, berarti menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Iya, yang nanti akan dicocokkan dengan model pembelajaran sintaknya. Oke. Nah, dari strategi yang mungkin akan Ibu lakukan di kelas, terus persiapan-persiapannya, menurut Ibu Relin, dukungan dari siapa saja yang Ibu butuhkan? Selain kepala sekolah, saya membutuhkan dukungan dari Sarpas, sarana dan prasarana, di mana karena materi pembelajaran saya itu tentang mekanisme pendengaran harus menggunakan video, jadi saya menggunakan LCD dan laptop, kemudian audio speaker, Sony. Oke. Nah, dari dukungan sudah oke, strateginya apa yang disiapkan juga sudah. Menurut Ibu dari pembicaraan kita tadi itu, apa Ibu sudah menemukan solusi untuk pembelajaran selanjutnya? Iya. Bagaimana solusinya, Bu? Solusinya yaitu modelnya yang nantinya akan saya gunakan nanti harus sesuai dengan materinya, kemudian sarana atau alat apa yang saya gunakan dalam kelas nanti akan saya sesuaikan dengan materi itu. Ya. Semoga apa yang sudah Ibu bayangkan, sudah Ibu bayangkan juga strateginya, apa yang dipersiapkan, dukungannya. Nah, dari solusi itu semoga bisa terwujud dan tercapai di kelas nanti. Tetap semangat Ibu Relin, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian dialog pasca observasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.